Kisah Kancil dan Siput Adu Pintar. Di dalam hutan, si kancil yang terkenal licik berjalan-jalan untuk minum di tepi sungai. Di suatu hari yang cerah, terdapat seekor binatang yang terkenal sangat licik di dalam hutan, yaitu adalah si kancil. Pada hari itu, kancil sedang bersantai di bawah pohon besar dengan hembusan angin sepoi-sepoi, yang membuat kancil menjadi mengantuk. Untuk mengusir rasa kantuknya, ia akhirnya memutuskan untuk jalan-jalan menelusuri hutan. Sambil berjalan, kancil membusungkan dadanya dan berkata, "Siapa di hutan ini yang tidak mengenalku? Si pintar, si cerdik yang banyak akal. Setiap masalah pasti dapat kuselesaikan dengan mudah," kata si kancil. Tanpa kancil sadari, ternyata ia sedang diperhatikan oleh seekor siput yang sedang duduk di balik sebuah batu besar pinggir sungai. Karena mendengar ucapan kancil, siput itu pun berkata, "Hei kancil, asik sekali kau kulihat berbicara sendiri. Ada apa? Apa kamu sedang bergembira ya?" tanya siput pada kancil. Kancil pun mendengar suara siput dan mencari-cari asal suara tersebut. Ia pun menjawab, "Oh, hai. Ternyata kau siput, sudah lama ya kau memperhatikanku ternyata. Sedang apa kau di sana, siput? Meratapi dirimu yang kecil dan lelet ya?" "Hahaha," jawabnya. Karena tak terima dengan ucapannya, siput menantang kancil untuk lomba adu lari. Siput pun terkejut dengan jawaban kancil yang menghinanya dan membuatnya marah, lalu siput pun membalas ucapan kancil. "Hai kancil, aku tahu kau memang terkenal binatang yang sangat cerdik dan cepat, sedangkan diriku terkenal binatang yang sangat lambat berjalannya. Tapi kali ini aku sangat marah mendengar perkataanmu tadi dan aku menantangmu untuk lomba adu lari," ujar siput. Mendengar tantangan dari siput, kancil pun menerima tantangannya karena ia tahu siput tak akan mungkin mengalahkan dirinya, hingga akhirnya mereka setuju lomba tersebut diadakan keesokan harinya. Siput pun meminta tolong teman-temannya untuk mengelabui si kancil saat perlombaan esok harinya. Di tempat lain, siput sadar bahwa dirinya tak mampu mengalahkan kancil. Siput akhirnya meminta tolong teman-temannya untuk membantunya dengan sebuah cara. Saat lomba dimulai, semua teman-teman siput agar bersembunyi di jalur lomba yang akan mereka lalui. Teman-teman siput harus muncul ketika mendengar suara si kancil dari kejauhan, sehingga kancil akan mengira siput akan selalu berada di depannya. Hari perlombaan pun tiba. Seluruh penghuni hutan menyaksikan perlombaan tersebut sampai suasananya pun sangat ramai. Mereka semua ingin mengetahui apakah siput dapat mengalahkan si kancil yang terkenal cerdik dan sombong itu. Dengan angkuhnya si kancil berlari dengan cepat, namun ternyata sudah ada siput di depannya. Saat lomba dimulai, dengan angkuhnya kancil langsung berlari dengan sangat cepat. Ia pun tertawa sambil berkata, "Hahaha, selamat tinggal siput lelet. Aku tunggu kau di garis finish nanti," ucapnya dengan sombong. Setelah ia berlari meninggalkan siput cukup jauh, kancil justru sangat terkejut karena ia melihat di depannya ada siput yang sedang berjalan santai. Yang sebenarnya itu adalah teman-teman si siput yang telah mendengar suara kancil dari kejauhan dan mereka keluar dari persembunyiannya guna mengelabui si kancil. Kancil dengan cepat melewatinya, tetapi selalu ada siput di depannya hingga membuat kancil kewalahan. Karena merasa dikalahkan, kancil pun dengan cepat melewati siput tersebut dan kejadian itu terus berulang hingga membuat si kancil menjadi kewalahan dan kelelahan karena siput selalu berada beberapa langkah di depannya. Ketika si kancil hampir tiba di garis finish, ternyata siput sudah mendekati garis finish terlebih dahulu dan membuat si kancil berpikir, mengapa siput yang seharusnya sudah ia tinggalkan jauh di belakang, tapi siput itu malah terus berada di depannya dan sampai ke garis finish terlebih dahulu. Kancil terkejut dirinya kalah dengan siput. Kancil tidak menerima kekalahannya. Lalu sesampainya di garis finish, kancil pun berkata, "Tidak mungkin. Bagaimana bisa kau lebih dulu sampai, padahal aku berlari sangat kencang meninggalkan kau jauh di belakangku," ujar si kancil yang tak menerima kekalahannya. Kancil tidak mau kalah dengan seekor siput yang kemarin ia ejek di sungai. "Sudahlah kancil, akui saja kekalahan dirimu," jawab siput dengan santai. Siput memberikan pesan pada si kancil hingga membuat kancil merasa menyesal dan malu. "Sudahlah kancil, tidak usah sedih.
Aku tidak ingin hadiah apa-apa dari kamu. Janganlah menjadi sombong dengan kelebihan yang kau miliki. Semua makhluk hidup mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, jadi jangan suka menghina dan menyepelekan makhluk hidup yang lain, ujar siput. Siput pun pergi menyelam ke dalam sungai dan tinggallah si kancil yang menyesal dan malu karena kalah dalam lomba lari dengan siput. Sejak saat itu kancil berjanji tidak akan menganggap remeh makhluk hidup lainnya. Kisah si kancil dan siput ini mengajarkan untuk jangan menjadi orang yang sombong dengan menghina dan merendahkan makhluk hidup lainnya, karena setiap makhluk hidup mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Seperti apa yang dikatakan oleh siput, kita harus menghargai perbedaan dari dongeng kancil ini.